Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Sambil menunggu operatornya membenarkan internet supaya bisa connect, pada kesempatan kali ini terima kasih sebelumnya telah datang di Cyber Cafe dalam acara Kopdar Internet Marketing Kediri dengan tema nanti adalah AdSense yang akan disampaikan oleh Mas El Nino. Sebelumnya nanti sambil menunggu operatornya men-setting internet, untuk mensingkat waktunya karena sekarang sudah 2:30, nanti Mas El Nino akan menceritakan dulu kisahnya tentang perjalanannya di dunia internet marketing mulai dari awal sampai akhir. Mungkin bisa berbagi sharing inspirasinya supaya teman-teman yang berkecimpung di dunia internet marketing khususnya di AdSense bisa ketularan semangatnya dan rezekinya. Untuk info saja bagi teman-teman, untuk acara di sini biasanya kita adakan di Telkom Plaza Kediri. Cuman kebetulan pada hari ini ada acara di sana, ada penyuluhan dari guru-guru Kediri Kota kalau nggak salah. Jadi tempat biasanya tidak bisa digunakan. Jadi sementara kita menggunakan di kafe Cyber ini. Untuk konsumsinya nanti bayar pribadi masing-masing. Untuk panitia hanya menyediakan biaya sewa tempat saja. Jadi untuk konsumsi nanti teman-teman pesan dan bayar sendiri-sendiri. Untuk panitia hanya menyediakan memfasilitasi pembayaran sewa tempat saja. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Mas El Nino. Tempat dan waktu kami persilakan untuk sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang belum mengenal saya. Jujur saja ya. Suara saya agak serak. Nama saya kalau di Facebook itu Nino L. Bagi yang belum mengenal saya, bisa cari Facebook saya. Ada tulisannya di dalam cerita apa ya? Mungkin teman-teman sini sudah mengenal dunia blogging semua. Ada yang belum? Ada yang baru? Baru ya? Saya lihat kebanyakan baru semua. Saya sendiri mengenal dunia internet marketing sekitar tahun 2009. Sudah sangat lama ya. 2009 saat itu masih belum itu ramai. Saya mengenal pertama kali kalau tidak salah itu Pipe to Review atau disingkat PTR. Itu adalah dunia online pertama kali yang saya kenal dalam dunia blogging, dan juga mendapatkan online earning pertama kali. Kalau tidak salah itu pertama kali dulu sebesar $10. $10 itu dari satu menulis artikel, publish artikel dengan modal $1 untuk beli artikel, dapat bayarannya $10. Jadi profitnya $9. Itu sudah sangat senang. Kalau itu mungkin di sini masih ada yang dulu pernah bermain pet review. Ini wajah-wajah lama ini. Tidak kenal ya pet to review ya.
Yang setelah itu saya mengenal dunia AdSense sekitar pertengahan 2009. Saat itu main AdSense-nya itu dulu agak salah sih, hanya diklikin sendiri. Jadi iklan AdSense pakai software, banyak softwarenya, pakai IP luar, diklik sendiri. Pernah payout kalau bisa 2 kali, payout 2 kali. Ya namanya juga diklik sendiri, cara yang salah. Coba-coba setelah itu main pakai blog lewat di sini ada yang mengenal namanya AGC. Oh ya, biar apa itu? Biar semua tahu. Semuanya bisa ngeblok kan? Bisa ya? Jadi saya nanti neranginnya dari awal, jadi langsung seputar dunia blogging aja. Jadi saya rasa semuanya sudah bisa mengerti dunia blogging, mengerti seperti dunia WordPress juga, mengerti Google AdSense juga, basic-basicnya. Jadi saya tidak perlu menerangkan lagi tentang seperti itu. Jadi nanti cukup saya kasih tahu dulu bagaimana cara saya sih bermain AdSense, bagaimana cara saya memonetize blog untuk mendapatkan earning dari Google AdSense. Ya, kembali lagi ke cerita tadi ya, sekitar tahun 2010-an awal sampai tahun 2011 kalau nggak salah, saya bermain AdSense memakai AGC. Waktu itu masih agak mudah karena Google belum mengeluarkan hewan-hewannya, masih di kandang hewan-hewannya seperti Google Panda dan lain-lain. Jadi itu masih belum ada algoritma kayak gitu. Jadi Google itu lumayan mudah untuk dikuasai. Kalau pakai AGC dulu kadang satu halaman itu bisa domainku semua gitu. Jadi dari satu sub itu bisa dari sub di halaman pertama bisa halaman AGC semua. Mungkin dulu sampai ada yang maki-maki di khususnya Google Indonesia. Tapi kalau saya bukan Google Indonesia sih yang ngatakan. Ada yang kenal sampai jefuska.com. Itu banyak anak-anak sekolah yang marah-marah setiap nyari artikel tentang itu masuk ke web situ. Terus apa lagi yang bilang ini sih Kebumen apa itu lupa. Itu Kebumen itu punya teman saya sampai ada bentuk AGC awal lainnya. Saat itu saya main AdSense pakai metode AGC. Jadi kita cukup publish beberapa artikel. Untuk artikel lainnya nanti otomatis digenerate-kan. Jadi blog kita trafficnya bisa kencang secara otomatis. Tapi itu nggak recommended ya cara main kayak gitu. Kalau dulu sih mungkin masih bisa, tapi kalau sekarang kebanyakan mungkin kalau udah domainnya di indeks Google ya AdSense-nya kebanyakan. Setelah itu saya setelah tahun 2011an itu kalau tidak salah banyak yang karena Google update algoritma, banyak yang domain indeks. Terus waktu itu juga banyak bersih Google AdSense, banyak yang di-banned massal, punya saya juga kena banned massal. Jadi waktu 2011 sampai
2013 itu saya cari-cari alternatif lain, kayak sampai ke WSO, sampai CPA, terus Clickbank dan lain-lain. Jadi macam-macam sih yang saya pelajari dari dunia online. Jadi dunia online itu banyak macamnya, ada cuma AdSense, tidak cuma blogging. Jadi tapi kalau kita sekarang fokus ke AdSense aja sambil nunggu wifi-nya jalan. Mungkin ada yang tanya-tanya atau apa sebelum mulai ini? Apa? Bennett berapa kali? Kalau Bennett berapa kali sih banyak ya, sudah sering lah ya, ada banyak yang amat sih ya. Tapi nilainya ini yang banyak. Nanti malah gue dikasih tahu. Saya pernah ke Bennett puluhan ribu dolar di Bennett AdSense, mulai dari 25.000 pernah, 15.000 pernah, sampai yang kemarin itu kalau tidak salah berapa ya? Terakhir punya saya yang saya split itu 10.000-an kalau tidak salah. Bukan apa? Sodako. Mas lokat sih mas duit. Mungkin ya ada yang belum pernah AdSense, kita bisa tahu di sini AdSense. Untuk cara daftarnya silahkan cari referensi di blog-blog atau di forum-forum, udah banyak ya, cara daftar AdSense bagaimana, cara mudah di uploadnya bagaimana, itu sudah banyak cari di forum-forum atau blog. Bagi yang belum tahu, AdSense itu adalah kayak ini, iklan-iklan di sini. Ini adalah iklan-iklan AdSense di sini. Kadang gunanya ya. Iklan yang ada logonya kayak gini, itu ini iklan logo. Jadi kelihatan. Jadi setiap kali orang mengklik iklan ini, kita mendapatkan earning kebagian. Kalau AdSense for Content itu biasanya 60% dari biaya advertising. Kalau banyak iklan judulnya sekarang ada juga AdSense for YouTube, jadi per kali tayang dan lain-lain. Tapi kalau kita sekarang saya akan fokuskan ke AdSense for Content. Ini kebetulan tadi laptop saya masih rusak, jadi slideshow-nya masih tidak ada.
Karena saya jarang screenshot ya, jadi jarang di sini screenshot saya. Nah, ini salah satu bulan saya kemarin dari Aksen. Itu cetak sekitar 365 juta. Itu dari berapa blok ya? Kalau misalnya dari 30-an blok. Terus biar pada semangat. Sebenarnya masih banyak sih screenshot lain, tapi karena kebetulan laptop saya lagi rusak, jadi nggak bisa lihat. Mana sih tadi? Jadi saya teknik bermain Aksen saya antara tahun 2010 dengan setahun terakhir kan sekarang itu agak berbeda ya. Jadi kalau tahun 2010-an dulu saya bermain Aksen itu memakai teknik AGC yang kita bisa dengan teknik AGC itu kita bisa dapat traffic yang banyak sekali. Katakanlah traffic 20.000, 30.000 ke atas itu sudah bisa banyak sampai. Tapi earningnya itu tidak begitu banyak karena dulu kalau tidak salah itu dengan pakai AGC itu kalau tidak salah CPC AdSense itu satu klik rata-rata 0,01. Jadi bayangkan 1000 klik itu baru dapat berapa bulan? Kalau 100-an bulan baru. Tapi kalau setahun terakhir ini saya main AdSense, saya lebih mementingkan CPC-nya. Jadi katakanlah dapat 100 klik, tapi CPC-nya sekitar $0,5 per klik. Jadi 100 klik ya bisa dapat 50 bulan dari 100 klik. Untuk cara bermainnya ini saya bagi 3 tahap ini lagi. Pertama adalah dan sebesarnya setiap saya main ada ini. Jadi ada kelihatan ya?
Udah kelihatan. Kelihatan? Nah, jadi nanti saya akan praktekkan bagaimana cara pemilihan domain, pemilihan keyword, dan SEO. Jadi semua ini dalam bermain AdSense sangat penting sekali bagaimana kita memilih domain supaya traffic kita dapat traffic dari pemilihan domain tersebut. Yang kedua adalah dengan pemilihan keyword. Pemilihan keyword ini juga penting, soalnya kita nanti akan mempengaruhi kisi AdSense kita. Yang ketiga SEO. SEO ya nanti SEO yang saya kerjakan itu standar saja. Banyak sih. Nah, mungkin yang pernah di sini yang pernah ikut gathering kata jadi disportal.com. Nah, disportal waktu malam tadi saya pernah bilang kita bisa memilih mencari domain di aspirate domain. Jadi intinya kita mencari domain yang aspirate atau aspirate, domain yang eget atau domain yang drop. Bedanya gini, kalau domain eget itu domain yang sudah diregister beberapa tahun yang lalu tapi tidak diperpanjang lagi oleh pemiliknya, jadi kita bisa beli domain tersebut. Untuk yang domain drop, domain yang sudah diregister beberapa tahun yang lalu, untuk pemiliknya tidak memperpanjang lagi dan waktunya itu sudah habis, jadi kita registernya seperti domain baru lagi. Jadi nanti umurnya, kalau domain drop itu umurnya baru, tapi kalau domain eget nanti umurnya masih umur lama. Kita login ke sini, daftarnya gratis ya di expertdomain.net. Sorry, saya lupa password. Saya pinjam emailnya ya, Mas. Wah, ini Google.
share domain. Jadi kita nanti cari domainnya lewat sini dan ini gratis ya. Tinggal kita masukkan aja aspiratdomain.net. Harusnya bisa sih. Biasa pakai ini sih, pakai password, jadi passwordnya ada password. Nah sekarang nggak bisa ya, di sini kan banyak pilihannya. Di sini banyak pilihannya mulai dari deleted.com. Yang seperti kata tadi, deleted.com ini adalah domain-domain drop. Jadi domain yang sudah tidak diperpanjang lagi dan habis masa waktunya. Jadi kita kalau register domain deleted.com umurnya baru lagi. Tapi kita sekarang pilih yang ini dulu. Domainnya domain ini aspirate domain. Aspirate domain kita bisa dipilih ini GDD Aspirate atau GDD Close Out. Ada dua pilihannya. Kalau GDD Aspirate nanti kita di sini auction namanya gitu. Istilahnya auction itu kita nanti masih bersaing dengan orang-orang yang lain, masih ngebid lagi. Jadi kita persaingan masih banyak sebelum kita bisa beli. Tapi biasanya domain di sini bagus-bagus. Beda lagi di sini ada GoDaddy Close Out. Bedanya dengan GoDaddy auction tadi, kalau GoDaddy Close Out kita bisa langsung beli. Jadi tanpa menunggu auction lagi, tanpa menunggu lelang misalnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah filtering. Nah, di sini kita filteringnya, yang pertama saya filter adalah dia mempunyai domain authority minimal most domain authority minimal 20, most domain authority minimal 20. Terus common filter di sini minimal backlink 100, kita bisa pilih minimal backlink 100. Terus oke, kita filter. Yang lainnya opsional ya. Nah, yang penting adalah minimal backlink minimal 100. Terus untuk SEO nya dan minimal domain authority 20.
sebenarnya selain ini ada banyak juga kata, nanti kita filter lagi di ini, di OpenSet Explorer. OpenSet Explorer sama satu lagi Majestic SEO. Standarnya yang di Aspire Domain kita filter 2, kita pakai GoDaddy Closeout aja. GoDaddy Closeout. Nah, di sini kita bisa rankingkan mulai dari backlink yang terbanyak sampai yang sedikit. Kita bisa refreshnya di sini mulai dari $5 ya. Jadi mulai dari $5 biasanya yang paling mahal itu sekitar 11 atau $11 paling mahal. Jadi $11 kalau yang paling mahal $11 ditambah renew sekitaran $9, jadi total $20 untuk satu domain. Ini kita harus memang agak capek, kita pilih satu-satu. Misalkan domain ini, domain yang awal ini ya, kita pilih, kita cek lagi di OpenSet Explorer. Di sini kelihatan domain authority 32 dari 100. Di sini udah kelihatan jumlah backlinknya ya. Kita kalau begini kita tambahin lagi biasanya dengan www, biasanya beda lagi. Jadi nilai di sini itu belum tentu jadi patokan benar-benar bagus atau enggak. Biasanya soalnya database-nya kadang dia database lama, jadi belum pernah update di Aspire Domain. Nah, ini kan kelihatan lagi kita pakai www, domain authority dia 32, peak authority 40, just discover last 60 days kosong. Di sini kelihatan dari 157 root domain backlink ya, total backlinknya 127.000. Nah, ini udah lumayan bagus untuk memulai. Tapi kita lihat dulu dia backlinknya dari mana, sumber webnya. Nah ini, kayak ini Rabbitun, UX, Extreme, Risk. Ini kayaknya ini domain dari web dut semua ya. Nah ini tadi awal-awalnya udah bagus, awal-awalnya ini seperti domain authority 32, peak authority 40, yang ini udah bagus. Tapi karena kita dapat backlink dari Erdut, ini bukan pilihan yang bagus sebenarnya. Jadi kita tidak bisa melakukan, kita cari lagi. Karena di sini kelihatan conteknya itu apa aja ya. Pilih domain ini, jadi agak memakan banyak waktu biasanya saya kadang dari 1000 domain yang saya cek satu persatu itu kadang cuma dapat 10 domain yang bagus. Tapi
Tapi dengan kita memilih domain ini banyak ini sih, banyak hasilnya. Jadi blog kita biasanya rankingnya cepat naik, traffic cepat naik, udah kayak blog-blog baru. Nah, kalau ini kebanyakan dari bahasa-bahasa planet, jadi kita juga ada update. Terus ngono. Jamaah make iki. Jamaah make. Ora itu ya deh itu. Wis dapat. Dirapit. Bagusan lari. Bagusan lari tuh. Iya. Es jeruk. Es beras yang Nah, jadi kita pakai tool juga nih ya, gratis. Jadi pakai konsep explorer.com sama xdirect-domain.net.
Nah ini udah kelihatan ya dari domain authority 26. Ini root domain 42 root domain, total backlink 1.200-an. Kita lihat lagi tadi ke sumber backlinknya, dia dari mana aja, apakah ada dari www.conduit atau enggak. Kalau enggak kita bisa pakai. Ini dari forum. Nah, kita bisa lihat sumber backlinknya dari sini, bagian domain. Nah, di sini kelihatan dia dari domain-domain mana aja, kayak Connect, Blogspot, Dailybis, Epic, nah di sini udah kelihatan ya dia nggak dapat ini dari domain authority 26 udah cukup bagus. Root domain saya ini root domain sama total link ini kalau bisa ini istilahnya seimbang. Jadi misalkan kadang ada dapat total link kata 1000 tapi root domainnya cuma 2, itu udah bagus. Jadi antara root domain sama total link kalau bisa agak seimbang. Jadi misal tadi root domain 2, total link 1000, itu udah bagus juga. Nah terakhir kita untuk memastikan kita bisa cek di Majestic SEO. Nah ini juga reportnya total backlinknya 3000. Jadi antara ini memang tidak mesti sama, antara OpenSet sama Majestic SEO ini memang tidak sama, tapi di sini perbedaannya pun tidak begitu jauh. Bila kadang ada yang beda, di OpenSet itu dapat 1000 backlink, tapi di Majestic SEO itu backlinknya hanya 0. Kalau perbedaannya sangat banyak, kita tidak usah diambil domainnya itu. Nah, terus lagi ini ada backlink dari Edu. Di pertama ada backlink dari 3, lebih bagus lagi. Dari satu domain terdapat 3 backlink. Kita lihat di sini ada backlink history. Nah di sini penting lagi anchor tag. Di sini kelihatan anchor tagnya itu lumayan variasi ya. Kalau ada variasi biasanya cuma 1 atau 2 anchor tag, itu juga tidak bagus. Jadi kalau bisa lagi anchor tagnya itu bervariasi macam-macam. Setelah ini katakanlah domain tadi kita ambil mopaluk.com ini ya, www.mopaluk.com. Kita baru cek di AdSense Sandbox. AdSense Sandbox ini untuk apa? Itu untuk mengecek apakah domainnya di banned AdSense atau tidak. Kalau kita tidak cek, ternyata domainnya di banned AdSense ya percuma. Ini karena keluar iklannya, jadi domain ini masih bisa dipakai. Kalau misalnya domain yang banned AdSense gitu, kita masukin di sini, tidak akan keluar iklannya di bawah sini. Ada lagi itu yang kayak cek banner, isbanner.com, cekbanner.com. Tapi saya lebih sering pakai ini lebih aktual. Kalau kadang itu isbanner.com atau cekbanner itu kadang agak lama ya.
bisa beli domain ini, kita bisa bangun blog dengan bangun blog. Setelah itu dengan pemilihan keyword yang hasilnya nanti kita bisa kita bisa buat bangun blog. Bingung lagi. Mungkin dari sini ini untuk ini ada yang ditanyain. Untuk kontennya topiknya sama dengan domain itu atau kita bebas topiknya? Kalau saya untuk domain sama konten bebas, tidak harus sama dengan misalkan domain Bukalapak ini ya, kan tidak ada niche apa gitu ya. Jadi kita bisa mau kita nanti bisa kasih niche boom, kasih niche tentang hair, desain gitu tidak apa-apa. Nggak ada. Walaupun itu tidak nyambung sama sekali, bahkan punyaku ada yang ini sport car gitu ya, itu isinya tentang Ninja Boom. Tidak sama sekali. Yang perbandingan domain sama totaling. Apa? Kan tadi katanya domain sama totaling itu kan harus seimbang. Karena perbandingannya berapa Saya tidak tahu berapa persen ya, sampai berapa persen ya, saya perkirain aja. Misalkan di sini 10, terus total linknya ada 10.000 gitu, ya saya ada seimbang. Ya saya ada seimbangnya berapa itu tidak ada matematikanya harus berapa gitu. Tapi semakin banyak root domain berarti itu semakin banyak IP kelas juga dari dia linknya. Jadi istilahnya itu linknya ini dia berhubungnya ada spam link.